Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Seruku Pakis dan GPD Gloria Kangrejo. Pada pagi hari ini saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Tuhan Gembala yang Baik. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan Gembala yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan dunia yang terus berubah membuat kita sebagai manusia itu harus beradaptasi dengan lingkungan kita. Hal ini dilakukan agar kita itu bisa dapat bertahan dalam berbagai keadaan yang terjadi, terutama dalam hal ekonomi, di mana harga kebutuhan pokok itu terus meningkat, terus naik. Kadang keributan terjadi disebabkan karena kurangnya suplai kebutuhan pokok di beberapa daerah seperti itu. Nah, umat Tuhan pun tidak terlepas dari berbagai masalah yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan, bahwa keadaan akhir zaman tidaklah bertambah baik, tetapi janji Tuhan nyata bagi setiap umatnya, bahwa Tuhan akan membuat perbedaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dalam Mazmur 23 tadi menceritakan kisah Daud yang mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia senantiasa memelihara keadaan umatnya. Dalam Mazmur 23 tadi ada 3 janji utama yang Tuhan sediakan bagi kita, umatnya. Janji yang pertama adalah janji kenyamanan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan itu tidak akan membiarkan umatnya itu sendirian. Dia senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita semua, baik secara rohani maupun secara jasmani. Apapun yang menjadi kebutuhan kita sebagai umatnya, itu disediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia akan membuat kita merasa nyaman dengan mencukupkan setiap apapun yang kita perlukan. Yang perlu kita lakukan hanya datang kepadanya, memohon, meminta kepadanya, dan menyerahkan setiap pergumulan kita kepadanya. Maka yakin dan percaya, Tuhan pasti akan menyediakannya bagi kita. Janji yang kedua adalah keamanan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan itu tidak akan membiarkan domba-dombanya berjalan sendirian. Bahkan sekalipun bahaya yang merintangi, sekalipun keadaan yang tidak mengenakan, kita itu tidak perlu takut, sebab Tuhan selalu beserta kita. Perlindungannya itu nyata atas kita. Bahkan dalam Mazmur pasal 91 itu dikatakan bahwa Dia mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita tidak perlu takut dengan keadaan yang terjadi di dunia sekarang ini, tapi kita yakin dan percaya janji Tuhan, perlindungan Tuhan itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Amin. Nah, janji yang ketiga adalah janji berkat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, Tuhan itu menyediakan berkat yang melimpah-limpah bagi setiap umatnya. Bahkan pada saat kondisi dunia yang semakin memburuk, Dia itu menyatakan mujizatnya dengan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Orang lain boleh berkata susah, tetapi di dalam Tuhan senantiasa ada mujizat. Tuhan itu pasti melakukan mujizat
pada umat-umatnya, pada kita orang percaya. Seumur hidup kita itu akan dikenyangkan oleh berkat yang berlimpah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, keadaan dunia boleh semakin memburuk, tetapi janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita mengimani janji-janji Tuhan ini. Biarlah kita itu senantiasa mengandalkan Yesus yang menjadi gembala kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kita serahkan kepada Yesus. Biarkan Yesus yang memimpin kita untuk membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya dan taat kepada perintah-perintahnya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu kami sembah dalam Yesus Kristus, ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau menjaga menyertai kami ya Tuhan. Hingga pagi saat ini Tuhan, kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus semua Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, yang kami dengar ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuntun bimbing kami ya Tuhan, biarlah hidup kami ini Tuhan selalu taat kepada Engkau, selalu taat kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami datang menyerahkan semua aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami yang banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.